saya jawabnya kayaknya Pak Jokowi. Ya tanya sama Pak Jokowi. Saya kira NU sudah menyuarakan, Muhammadiyah sudah menyuarakan, organisasi agama lain juga mungkin sudah menyuarakan. Nah sekarang dia jadi pelaku, kan jadi conflicting. Halo semuanya, selamat datang di Bijak Podcast, bisik-bisik kebijakan, suara kebijakan yang menginspirasi. Sebelumnya, selamat datang semuanya. Podcast ini dikelola oleh tim unit studio Magister MKP Visipol UGM, dan di sini sudah bersama saya Diva Humaira sebagai presenter pada hari ini, dan juga sudah ada pembicara kita pada hari ini yaitu Profesor Muhadjir. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Diva. Iya, baik, Prof. Sebelumnya gimana, Prof, kabarnya? Baik? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti udah siap ya, Prof, ya, untuk Insya Allah berbicara. Baik, semuanya. Mungkin sedikit pembukaan bahwa pada hari ini kita akan membahas terkait tentang polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Dan mungkin sebagai intro juga akan menjelaskan di mana adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, di mana memberikan izin khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Nih, Prof. Nah, sekarang kita akan mulai membahas nih, Prof, terkait tentang isu tersebut. Kalau misalkan dilihat Profesor Muhadjir melihat ini, apa sih yang melatar belakangi kebijakan atau keputusan ini tuh muncul gitu, Prof? Karena mengingatkan sekarang kalau melihat tentang masa jabatan presiden yang saat ini kan memang sudah berakhir gitu. Apakah ada hubungannya atau menurut Profesor sendiri pandangannya seperti apa? Kalau saya jawabnya kayaknya Pak Jokowi. Ya tanya sama Pak Jokowi. Mau yang bikin kebijakan dia kok. Nah, jadi kenapa itu ya kita nggak tahu. Saya nggak menebak, cuman kata Pak Jokowi sendiri. Katanya itu memberikan kesempatan lah kepada ormas keagamaan itu untuk mendapatkan penghasilan gitu. Karena kan mereka kan juga membutuhkan dana yang banyak untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan mereka gitu. Ya mungkin implisit daripada ngemis-ngemis mendingan punya pendapat tentang kira-kira begitulah. Mungkin itu maunya itu secara formal gitu ya. Tapi kalau di belakang layar apa maunya, ada kepentingan politik atau tidak, kan kita hanya menebak-nebak saja gitu. Tapi kalau dari sisi yang akan menerima, yaitu organisasi keagamaan, yang merespon positif kan baru ada satu, NU. Itu pun juga menimbulkan polemik juga di dalam NU sendiri kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau organisasi keagamaan yang lain belum ada yang secara eksplisit mengatakan setuju. Kalau yang eksplisit mengatakan tidak setuju malah sudah ada. Ya, ada yang dari dari ormas Kristen itu eksplisit mengatakan tidak. Muhammadiyah masih pikir-pikir gitu. Jadi situasinya seperti ini gitu ya. Dan kenapa ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pikir-pikir, mereka punya alasan sendiri-sendiri gitu. Ya. Oh iya, baik, Prof. Kalau menurut Prof juga, apakah ini tuh mungkin juga ada seperti kepentingan politik yang kemudian membuat akhirnya? Kalau saya hanya menebak-nebak saja, mungkin logis kalau ada dugaan ke sana atau kecurigaan ke sana gitu. Mungkin Jokowi punya kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari ormas-ormas keagamaan, mungkin untuk kepentingan politik dia ke depan setelah dia tidak menjadi presiden barangkali. Tapi itu kan hanya kecurigaan toh, kita kan nggak tahu itu. Atau kalau saya mau mengatakan mungkin ini Jokowi itu pengen punya teman, karena selama ini yang dituduh melakukan dalam tanda petik ya keputusan yang tidak etis kan hanya Jokowi terkait dengan politik ya. Kemarin tuh
di Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Yang membuat kemudian anaknya bisa menjadi calon presiden. Sekarang sudah jadi bukan calon ya, bisa menjadi wakil presiden dan sekarang lagi bergerak di di keadiknya kan di pilkada ya, masih belum jadi gitu. Dan ada keputusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah adik dan kakak gitu ya, yang itu dianggap bertentangan dengan etika. Masa Jokowi yang hanya bertentangan dengan etika, masa ormas tidak? Nah sekarang ormas itu sedang diperangkap untuk melakukan juga nantinya itu hal yang mungkin problematik secara etika, karena ormas keagamaan itu adalah merupakan bagian dari civil society, bukan bagian dari organisasi bisnis for profit gitu. Kalau kita melihat undang-undang keormasan itu, salah satu pasalnya mengatakan bahwa ormas itu adalah organisasi yang tidak nirlaba, non-profit gitu. Nah, sementara kalau melakukan usaha pertambangan itu adalah for profit gitu. Dan itu satu. Yang kedua, ormas keagamaan itu bagian dari yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil. Kalau di dalam governance itu, organisasi masyarakat sipil itu bisa menjadi watchdog terhadap dua unsur governance yang lain. Misalnya negara, dari kemungkinan mereka mengalami korupsi, melakukan korupsi, dan organisasi bisnis, dari kemungkinan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika bisnis. Misalnya melakukan yang mencemarkan lingkungan. Kalau mencemarkan lingkungan dari pertambangan itu bukan hanya bertentangan dengan etika bisnis, itu bertentangan dengan hukum. Karena ada undang-undang lingkungan yang tidak membolehkan siapapun itu melakukan pencemaran lingkungan gitu. Nah, sementara ini kan ormas keagamaan kan sudah menjalankan watchdog-nya dengan melakukan kritik kepada perusahaan pertambangan dan praktek-praktek pertambangan yang mencemarkan lingkungan. Saya kira NU sudah menyuarakan, Muhammadiyah sudah menyuarakan, organisasi agama lain juga mungkin sudah menyuarakan. Nah, sekarang dia jadi pelaku. Kan menjadi conflicting antara kritik yang dia berikan sebagai watchdog dengan perilaku yang dilakukan yang nantinya kalau dia menjadi penambang ya akan pasti ikut mencemarkan lingkungan. Nah, berarti kan bertentangan dengan etika. Nah, jadi kan Jokowi punya teman. Itu aja, itu cuma gojekan aja ya. Oh iya, baik Prof. Jadi mungkin bisa di-recall lagi sebenarnya kalau ormas itu ada sebuah organisasi masyarakat sipil ya Prof, yang memang seharusnya sebagai watchdog istilahnya. Betul. Tapi ternyata ketika mereka diberikan izin tambang itu akan ada etika yang kurang tepat istilahnya. Betul. Yang seharusnya juga sudah ada peraturannya juga terkait tentang peraturan ormas sendiri. Kalau berarti Prof sendiri memandang sebenarnya letak urgensi dari sebuah ormas keagamaan itu untuk diberikan izin kelola tambang itu sebenarnya apakah memang cukup urgensi di masa yang sekarang ini? Sekarang urgensinya dari sisi apa ya? Kalau urgensi sih dari kebutuhan internal ormas keagamaan. Ormas keagamaan itu sudah mendapatkan sumber dananya. Itu dari umatnya masing-masing ya. Dan yang kedua dari usaha bukan bisnis ya, tapi dari usaha sosial, tapi juga bisa profitable. Seperti misalnya Muhammadiyah kan punya yayasan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, itu menghasilkan uang loh itu, meskipun itu bukan organisasi bisnis gitu. Kemudian NU pun juga banyak usaha-usaha sosial ya, keagamaan juga ya, mungkin juga ada lembaga perkreditan ya, simpan pinjam, bisa dalam bentuk bermacam-macam organisasi ya, badan usaha apa, koperasi atau apa gitu, yang juga mungkin bisa, pesantren pun juga itu bisa menghasilkan uang
Di samping mereka banyak mendapatkan juga dalam bentuk sodako, zakat dari umat mereka masing-masing. Itu something juga. Dan NU sama Muhammadiyah itu organisasi ormas yang kaya. Nilainya udah miliaran, mungkin triliunan itu. Resources mereka itu, jadi mereka nggak mengalami krisis dana itu. Ngapain langsung masuk ke pertambangan itu, yang kemudian rawan terjadi konflik nilai, konflik etika, ya. Dan jadi kepentingannya apa? Saya kok nggak menemukan itu kepentingan internalnya organisasi. Ormas keagamaan. Mereka kemudian sedang digoda saja untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya rentan mengalami konflik nilai, konflik etika. Ya. Oh ya, baik Prof. Selanjutnya kan tadi mungkin sudah dijelaskan adanya resiko terkait tentang konflik etika ya Prof ya. Memungkinkan nggak sih Prof kalau misalkan nanti adanya potensi konflik lainnya gitu, mungkin di antara masyarakat, antara umat dan juga itu juga hal yang saya pikir perlu direnungkan dan difikirkan oleh pihak-pihak yang akan menerapkan peraturan pemerintah itu, karena sekarang pun sudah mulai nampak gitu. Di NU misalnya itu ketua PBNU-nya itu mengatakan akan merespon dan sedang mengupayakan, ya. Mungkin mereka akan membentuk lembaganya gitu dan disiapkan tenaga-tenaga ahlinya untuk melakukan itu. Mungkin mereka sudah dalam proses. Tapi langsung ada penentangan dari Gus Durian, ya, yang menentang itu. Tapi masih implisit, belum sampai konflik, ya. Nanti kalau sudah operasional, kemungkinan konflik itu ada. Apalagi kalau sudah ada keuntungan, pemanfaatannya di mana, potensi korupsinya dan sebagainya, Pak. Dan itu bisa menimbulkan friksi internal dari ormas itu pertama. Yang kedua nanti ini terkait dengan reputasi. Bagaimana reputasi dari organisasi keagamaan ketika mereka bergerak di bidang pertambangan yang itu tadi rentan mengalami penyimpangan terhadap hukum, peraturan dan etika yang kemudian bisa menimbulkan kritik sosial dan sebagainya dari masyarakat, atau distrust dari masyarakat terhadap ormas keagamaan. Nah, distrust itu saya kira harganya jauh lebih mahal dari keuntungan ekonomi. Jadi kalau ngitung cost and benefit itu, net benefitnya itu negatif. Karena lebih tinggi cost-nya daripada benefit yang akan didapat gitu. Kalau benefit uang, mereka sudah sumber keuangannya sudah cukup banyak kok. Ngapain cari yang lain gitu. Ya. Oke, Prof. Lalu saya juga penasaran nih, Prof. Kira-kira mungkin ketika sudah dikasih izin tambangnya, sudah diberikan izinnya, kalau menurut Prof sendiri, kira-kira pengelolaannya itu seperti apa ya, Prof? Karena kan tadi dibilang kalau misalkan ormas keagamaan itu sendiri kan sebenarnya kalau terkait tentang pertambangan itu kan juga kalau kita pikir memang jauh ya, Prof ya. Betul. Ini begini, kalau seperti itu, ini masalah hukum. Sesungguhnya secara hukum itu bisa diatasi. Karena kalau sebagai ormas, per definisi ormas kan harusnya melakukan kegiatan yang sebenarnya nirlaba. Padahal pertambangan itu pasti berlaba gitu, sehingga harus tidak dilakukan oleh ormas sendiri, tapi ormas secara hukum itu bisa membentuk badan sendiri yang sebenarnya otonom. Kalau Jokowi namanya kan dalam bentuk koperasi, atau badan usaha apa gitu namanya, yang itu berdiri sendiri. Itu dimungkinkan ya, secara hukum bisa diproses gitu, sehingga tidak melanggar undang-undang misalnya gitu. Tetapi kemudian ketika itu didirikan, lalu bagaimana hubungannya dengan ormas itu menjadi tanda tanya, karena sudah barang tentu sebagian keuntungan dari usaha pertambangan kan masuk ke dalam kekas ormas, ya. Tapi apakah kemudian nanti ada hal-hal yang misalnya unsur akuntabilitas yang
mengalami penyimpangan, pengelolaan hutan, apakah kemudian betul-betul bisa bersih dari kemungkinan pencemaran dan sebagainya. Potensi mengalami kegagalan di situ itu bisa terjadi. Dan itu akan menimbulkan problem bagi ormas itu sendiri gitu. Nah, kalau akan dilakukan itu yang memang harus dijaga. Jangan sampai ada pelanggaran yang seperti itu. Tapi kalau saya melihat pernyataan dari Ketua PBNU, mereka mengatakan, loh kita kan organisasi keagamaan. Yang artinya itu kita sangat kuat dalam hal memegang etika, memegang moral, sehingga kita bisa melakukan kontrol diri untuk tidak melakukan penyimpangan seperti itu. Itu betul ya. Tapi apakah secara real bisa seperti itu? Departemen Agama itu kan juga sangat, namanya Departemen Agama ngurusin agama, nyatanya menjadi sarangnya korupsi. Ketika kesempatan itu ada, haji itu yang dikorupsi berapa banyak itu, udah ada yang ketangkap juga kok itu. Ya, jadi tidak ada jaminan yang namanya ormas keagamaan itu tidak bisa berbuat yang korup. Ketika kesempatan itu ada dan kemudian kontrol itu lemah, penyimpangan bisa terjadi. Seberapa kuat kontrol itu bisa ditegakkan, itu menjadi tanda tanya gitu. Jadi menurut saya daripada coba-coba dan nanti malah berbuat dosa, nggak usah aja lah. Tapi namanya juga manusia ya, Prof. Nah, betul. Lupa gitu. betul. Iyalah, masih banyak yang lainnya gitu. Oh iya, baik. Ya, Prof. Selanjutnya nih, Prof. Mungkin pertanyaannya agak berat mungkin ya, Prof ya, kalau misalkan melihat. Ya kalau berat ya udah diletakkan aja. Iya, saya ini sih, Prof, dalam perspektif kebijakan publik ya, Prof, balik lagi, apa sih yang perlu diperhatikan gitu oleh pemerintah terhadap pro kontra dari kebijakan ini, karena kan sudah ramai dibicarakan. Iya. Pemerintah kita itu kan pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang demokratis itu adalah pemerintah yang care terhadap kepedulian masyarakat, terhadap kontrol masyarakat. Dan kita sudah mendengar ya, melihat ya dari media sosial, sosmed dan sebagainya ya, kontroversi mengenai ini, penolakan dari berbagai pihak, pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu memberatkan ya, kemungkinan itu dilaksanakan ya karena kemungkinan terjadinya kesalahan dan sebagainya. Yang seperti ini semestinya pemerintah mau mendengar gitu. Tidak usah memaksakan itu dilakukan, karena apa sih masalah pertambangan, problem kita itu kan sudah sekarang ada banyak usaha-usaha pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan nasional atau internasional. Apakah masih ada kekurangan lembaga untuk melakukan itu? Kenapa mengundang ormas untuk melakukan hal yang itu di luar kewajaran ya, kalau melakukannya. Jadi saya pikir pemerintah sebenarnya seharusnya mendengar itu suara masyarakat seperti itu, dan ya enggak usahlah itu dilanjutkan daripada lebih problematik nanti ke depan gitu. Dan ini kan sudah pemerintahan yang mau berganti. Jokowi kan setelah ini dilaksanakan kan sudah menjadi presiden, nanti malah menjadi beban dari presiden berikutnya. Saya kira Jokowi itu sekarang sudah nggak usah mengambil keputusan yang strategis, yang karena itu implementasinya nanti kasihan implementator kalau kebijakan itu keliru. Ya. Itu aja saya kira. Gitu aja ya, Prof. Oke, baik, Prof. Mungkin ini bisa pertanyaan terakhir mungkin ya, karena sudah cukup banyak Prof tadi menjelaskan. Kalau menurut Prof sendiri, apakah ada alternatif lain gitu, Prof, selain pemberian izin kelola tambang untuk memberdayakan ormas keagamaan? Ormas keagamaan sudah sangat berdaya di Indonesia. Mau diberdayakan yang seperti apa? Muhammadiyah itu kurang maju apa sih? NU itu kurang maju apa sih? Bahkan organisasi keagamaan yang apakah Kristen, Protestan ya, Katolik, Hindu, Buddha, mereka sudah punya ruang gerak yang cukup leluasa sejauh ini ya saya ketahui, dan tidak ada keluhan tuh
dari mereka itu. Jadi ngapain melakukan sesuatu yang tidak ada masalah gitu, malah bikin masalah, gitu. jadi ini bukan memecahkan masalah, itu jelas malah menimbulkan masalah, ya. Itu aja, Prof. Saya kira itu. Oke, baik, Prof. Tadi udah dijelaskan banyak ya, Prof, ya, terkait tentang pemberian izin kelola tambang. Mungkin sedikit untuk mengemas, merangkum. Jadi sebenarnya karena ormas sendiri itu sebagai civil society ya, bukan by profit. Kalau misalnya melihat dari secara sebagai watchdog lah, itu fungsi utamanya itu. Iya, Prof. Lalu selanjutnya adanya kemungkinan sebentar, Prof. Adanya kemungkinan untuk adanya konflik yang lebih besar ditimbulkan ketika izin ini diberikan, seperti misalnya konflik etika yang mana sebenarnya ormas itu sendiri kan memang tujuannya untuk keselamatan umat ya, tapi ketika diberikan izin dari praktik pertambangan itu kontradiktif karena kan memunculkan konflik lingkungan yang sebagaimana kita tahu kalau pertambangan itu sendiri saja sudah banyak masalah gitu terkait tentang hubungannya dengan lingkungan dan juga masyarakat, dan mungkin juga ada konflik-konflik horizontal di antara pihak dari dalam internal NU sendiri dan juga nantinya ke masyarakat atau umat-umatnya, seperti itu ya, Prof, ya. Dan mungkin yang perlu diperhatikan adalah kontrol ketika pemberian izin ini sudah diberikan kepada ormas keagamaan, seperti itu ya, Prof, ya. Mungkin ada kalimat penutup, Prof, untuk sesi podcast ini. Sesuai dengan nama podcast ini ya. Jadi pemerintah perlu lebih bijak di dalam mengembangkan kebijakannya. Tidak bijaksana bijak sini ya, tapi betul-betul bijak ke arah yang tepat. Nah, di sini dalam pertambangan kalau tidak tepat harus ada keberanian untuk mengevaluasi kembali, tidak nekat gitu. Dan poin penting lain, etika itu penting untuk ditegakkan pemerintah. Jangan sampai ada kesalahan yang bertentangan dengan etika ya, yang tidak etis di sini ya. Kalau kesalahan etika yang dulu ya sudah itu dulu gitu, tapi yang sekarang jangan sampai gitu. Ya, itu aja. Baik, siap, Prof. Dan mungkin cukup untuk podcast bijak pada hari ini, membahas terkait tentang ormas mengelola tambang, apakah urgensinya seperti kata ini, kata tulisan ini. Dan mungkin saya Diva dan juga Prof Muhajir mengucapkan saya berterima kasih dulu ya, Prof. Terima kasih Mbak Diva juga mau memberikan terkait tentang pandangannya dari Prof sendiri. Dan mungkin kita akhiri untuk podcast bijak pada kali ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast berikutnya.